Halo Aga Kareba, pemirsa, senang sekali hari ini di tengah cuaca yang cerah ceria. Saya Rifa Majid kembali menyapa Anda dalam program talk show kesayangan kita, Pao Tere Panggung Obrolan Terkini. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol soal perfilman Indonesia yang hingga saat ini tahun 2024 peningkatannya luar biasa pesat ya. Kalau di zaman pandemi kemarin perfilman kita sangat menurun gitu ya, orang nonton bioskop nggak bisa gitu, tapi setelah pasca pandemi gitu ya 2023 bahkan sampai 2024 ini ditargetkan kita akan mencapai jumlah total 60 juta penonton untuk setiap film-film yang ditayangkan, baik itu melalui layar lebar, televisi atau beragam jaringan teknologi informasi lainnya. Tapi saat ini selain itu juga era digital memungkinkan kita untuk menyaksikan tayangan-tayangan film, nontonnya di platform-platform digital yang sayangnya pemerintah nggak bisa menjamin 100% keamanan. Kita bisa menyaksikan tayangan yang mengandung nilai-nilai negatif gitu ya, tanpa adanya batasan sama sekali. Nah, sehingga perlu nih kita untuk menggerakkan ya satu gerakan nasional budaya sensor mandiri dengan seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk itu saya akan mengajak Anda untuk membahasnya langsung bersama dengan kedua narasumber kita langsung dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Sudah hadir di samping saya ya dua pria ganteng ini yang bajunya juga cerah banget seperti cuaca hari ini. Yang pertama di samping saya tentunya ada Ketua Komisi 3 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, ada Bapak Kuat Prihatin. Halo Pak Kuat. Agak Kareba. Agak Kareba. Baji-baji. Baji-baji. Selamat datang di Makassar Pak Kuat. Terima kasih. Dan kemudian di samping Pak Kuat juga ini senior saya. Beliau juga saat ini adalah Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Pak Gustaf Aulia. Apakah Kak Gustaf Aulia? Agak Kareba, Rifa. Alhamdulillah baji-baji jika Kak Gustaf. Agak Kareba Ki? Baik. Baji-baji. Baji-baji. Oke, kita bahas soal film gitu ya. Saya penasaran. Iya. Hal yang efek itu suka nggak sih nonton film? Oh, tiap hari kita. Tiap hari. Bosan nggak sih nonton Iya. film, Pak? Ya itu tugas gimana, kita harus nonton tiap hari. Benar. Iya. Jadi semua film-film yang ditayangkan gitu ya harus melalui mata-matanya mereka ini ya, Betul. pemirsa gitu Iya. ya. Nah, saya penasaran gimana tanggapan LSF sendiri dengan tadi udah saya sampaikan di awal bahwa dengan perkembangan teknologi digital saat ini masyarakat lebih bebas menyaksikan berbagai macam tayangan gitu ya, khususnya film. Mereka menyaksikan tanpa adanya peraturan yang ketat gitu ya. Peran LSF sendiri, saya mau nanya dulu, bagaimana tanggapan LSF sendiri terhadap sekarang perkembangan era digital sekarang ini? Iya, baik. Makasih Mbak Rifka. Ini LSF itu kan memang tugasnya menyensor film ya. Film yang akan ditayangkan itu masih harus sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF. Nah, di bioskop, di televisi itu pasti sudah disensor atau sudah mendapatkan surat tanda lulus sensor. Nah, di dunia digital yang disampaikan oleh Mbak Rifa tadi, kita lihat bahwa sekarang kan kita menonton film tidak hanya melalui bioskop, tidak hanya melalui televisi. Di genggaman kita, di HP kita masing-masing punya gadget, punya KW ini, itu bisa berselancar menonton film dari mana saja. Banyak sekali penyedia film yang ditayangkan melalui jaringan digital ini. Nah, ini yang memang masih banyak sekali tentunya yang perlu kita kerja keras, Pak. Film-film yang di jaringan informatika, yang di OTT lah kalau mungkin sekarang disebutnya, over the top, itu sudah ada sih yang disensorkan, sudah ada, tapi belum banyak. Iya, jumlahnya sedikit. Masih sedikit. Lagi kan film sekarang udah masuk tuh dalam digital seperti yang Pak Kuat sampaikan, kita bisa menyaksikannya di OTT atau over the top gitu. Nah, peran LSF itu gimana? Ya, sebetulnya kan apa yang dipertunjukkan ke publik, setiap film dan iklan film itu LSF pasti harus menyensorkan, dan artinya semua itu harus melalui proses menuju kami, lalu kemudian keluar surat tanda lulus sensor. Dan yang kami lakukan adalah mengklasifikasikan usianya.
Oke. Artinya ada undang-undang perfilman yang kami jadikan sebagai acuan, ada Permendikbud yang kami jadikan acuan dalam menentukan klasifikasi usia dalam film tersebut, yaitu semua umur, 13 plus, 17 plus, dan 21 plus. Jadi mana sih kira-kira tontonan yang diharapkan cocok untuk usia-usia tersebut. Jadi yang penting itu sebetulnya adalah yang nontonnya mau nggak mematuhi klasifikasi usia tersebut. Oke. Nah, kalau berbicara sensor film juga pasti yang paling familiar di masyarakat adalah itu tadi, usia. Usia, Itu tadi, klasifikasi usia. Pak Gustaf bilang belum tentu semua orang bisa mau mematuhi itu dan menonton sesuai dengan usianya gitu. Nanti kita akan bahas soal bagaimana sih prosesnya gitu ya, dan kenapa kita perlu menyaksikan tontonan sesuai dengan usia kita. Tapi saya penasaran dulu, ini kan sekarang film-film Indonesia semakin meningkat nih. Betul. Gitu ya. Kita istilahnya merajai rumah kita Ya, sendiri. Kita tuan rumah lah. Tuan rumah Ya kan? negeri sendiri. Bahkan film-film Indonesia tuh banyak yang box office mengalahkan film-film luar. Betul. Jadi jumlah penontonnya tuh sekarang di tahun ini saja Iya. itu sudah melebihi jumlah penonton untuk film asing. Iya. Jadi film Indonesia itu sudah menjadi tuan rumah. Ya. Apa sih dorongan LSF untuk itu dari Pak Wadil? Ya, kalau dorongan dari LSF tentunya LSF juga dalam konteks kaitan dengan pemajuan perfilman nasional, kita juga ikut berdiri di dalamnya. Kita ikut juga mendorong kemajuan perfilman nasional. Oleh karena itu kita dalam melayani sensor itu kita cepat, Mbak. Kita harus cepat. Di SOP kita itu maksimal 3 hari itu harus sudah keluar STLS. Jadi nggak kita tunda-tunda, nggak, kita begitu ada masuk hari ini pun mungkin pagi masuk, sore sudah keluar STLS. Kita punya 5 studionya. Oh gitu. Jadi setiap studio katakanlah bisa 3-4 film. Ya dicatat aja, berarti satu hari Iya. berapa film? Ya 20-an ya, kurang lebih gitu. Iya. Dan satu film durasinya bisa Panjang. Iya. ya. Apalagi kalau film India. Ya kita sampai puas itu. Nah, gitu ya. Semua. Wow. Betul, Mbak. Saya penasaran proses penyensorannya itu seperti apa? Nah, sebetulnya begini, kalau proses penyensoran tuh ketika sudah ditayangkan, maka itu ada time code-nya ya, ada waktunya kan. Nah, itu sebetulnya kami tuh menonton dari awal sampai akhir, Mbak. Artinya tanpa di-post dulu. Tapi begitu ada, kan yang kami sensor tuh kami nilai ya. Iya. Ada adegan, Adegan. teks, ya, Suara, suara, tema, judul, tema itu semua kita lihat. Begitu ada sesuatu yang mungkin dianggap melanggar, misalnya ya, bukan melanggar ya, lebih kepada sensitif ya. sensitif ya, Iya. tidak tepat untuk peruntukan usia tertentu, kami tulis dulu, catat. Setelah selesai semua filmnya ditonton, baru kemudian kami diskusi. Oke. Kadang-kadang berdebat juga, karena Seru, anggota lembaga sensor film itu kan punya latar belakang beda-beda. Preferensinya juga beda-beda. Beda. Oke. 12 anggota, Iya. 12 unsur masyarakat, 5 unsur pemerintah. Iya. Yang masyarakat ada unsur agama, budaya, ada teknologi Dari informasi, perfilman banyak juga. sekali perfilman. Nah, semua nanti melakukan penelitian penilaian itu berdasarkan latar belakang masing-masing. Iya. Itu kemudian ditentukan, oke klasifikasinya 21, oh ini 17, oh ini 13, atau semua umur, gitu. Berarti cukup ketat juga ya kurasinya. Ya seru, Mbak. Seru. Seru. Kita berdebat itu kadang-kadang sampai ya itulah. Teman-teman luar biasa ya. Tapi tujuannya adalah kami Iya. tidak mau menolak film. Iya. Kami ingin setiap film yang sudah dibuat dengan susah payah itu harus ditayangkan dan Tapi dinikmati pernah oleh nggak sih publik. akhirnya tidak lolos sensor, tidak bisa ditayangkan sama sekali? Sering nggak? Atau Ya, seperti apa? kalau di undang-undangnya sebetulnya kita memang ada ya bisa menerbitkan surat tidak lulus sensor atau tidak lulus sensor. Tapi kami selama ini tidak pernah karena kita memang tadi semangatnya adalah kita membantu ingin agar perfilman Indonesia itu berkembang maju. Nah, salah satu yang kita lakukan yaitu tadi kebijakan kita tidak pernah menolak film, tetapi kita tentunya ya kita kan tadi dalam menyensor itu kita meneliti dari suara, dari tema, judulnya pun juga bisa ya adegannya. Nah, kalau ada hal yang sensitif kita berikan catatan. Menit sekian, detik kesekian, ada adegan yang ini kurang pas kalau untuk klasifikasi usia 13 misalkan. Jadi misalkan pembuat film itu ketika mengirimkan materi itu sebetulnya di benak pembuat film itu sudah ada rancangan. Oh, ini film saya akan saya
akan minta klasifikasi itu atau dipersiapkan untuk klasifikasi 13 tahun misalkan. Tetapi ketika kami lihat, oh ini 13 tahun ini ada hal yang titik-titik ini yang nggak pas. Itu dia, kadang-kadang gitu ya, produksinya, peruntukannya untuk usia 13 tahun. Tapi ternyata isinya tidak sesuai. Kita akan lanjut tanyakan di sesi selanjutnya ya. Mas Gustaf dan juga Pak Kua, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Potret Panggung Obrolan Terkini. Berpacunya teknologi, gemparkan informasi, mudahkan penetrasi, merasuki generasi. Tak ada filterisasi budaya, ujaran kebencian, sadistis pornografi, isu politik dan sara, memecah belah bangsa, eksploitasi ke anak-anak. Kembali lagi di Potret Panggung Obrolan Terkini, kita masih membahas soal perfilm Indonesia, khususnya budaya sensor mandiri. Tapi sebelum itu kita lanjut lagi, tadi obrolan sempat kepotong ya. Ada banyak film-film gitu ya yang dikurasi setiap harinya di 5 studio yang ada di lembaga sensor film gitu ya. Ada yang saya biasanya tuh penasaran, ada film animasi gitu ya, tapi ternyata film animasi ini adegan-adegan isinya itu nggak sesuai usia targetnya gitu. Nah itu seperti apa tuh? Iya Mbak, jadi film animasi itu kadang-kadang orang kan mindsetnya itu film anak-anak. Anak-anak bener, semua umur gitu, keluarga. Gitu. Kan sebenarnya kan tidak. Film itu kan tergantung dari kontennya, konteksnya, itu ya adegannya, dialognya, itulah yang akan menjadi kenapa film itu diklasifikasikan menjadi SU 13, 17, 21 bahkan. Nah, untuk film animasi ini juga sama, perlakuan kita sama dengan film yang lain. Jadi kita tetap nilai dari temanya, dari adegannya, dialog-dialognya, kemudian ya apa yang terlihat visualnya. Nah ini kita nilai juga. Jadi film animasi sekalipun juga bisa saja itu usianya ya bisa 17 tahun atau bahkan 21 bisa juga. Iya, tergantung tadi. Bener-bener. Nah itu dia, aku penasaran isi misalnya kan tadi ada beberapa poin tuh yang menjadi penilaian dan catatan gitu ya, adegannya, teksnya, judulnya dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan lebih detail nggak sih kalau adegannya apa-apa saja yang nggak boleh, yang menjadi catatan penting dalam proses penyensoran film itu? Nah sebetulnya itu tertera jelas di Permendikbud yang kami jadi pegangan ya. Dan Permendikbud itu isinya juga berdasarkan dari undang-undang perfilman yang ada. Misalnya saja kekerasan yang berlebihan gitu masuknya ke 17 misalnya atau ke 21. Nah itu sebetulnya ada tuh. Jadi pada saat kami melakukan sensor di studio sensor kami itu memang buku-buku undang-undang dan pedomannya ada itu jadi buku suci kita. Ada kitab sucinya ya. Kitab suci kita itu. Kalau perdebatannya memanas kita balik ke situ. Ini terteranya seperti ini gimana gitu kan. Memang interpretasinya bisa beda-beda, tapi kan pada akhirnya kita harus memutuskan film ini kan harus tayang ya. Berarti berapa klasifikasi usia yang
tepat gitu. Kalaupun misalnya ada klasifikasi usia tertentu ya kami kasih catatan. Misalnya ada sesuatu yang dianggap sensitif gitu ya, melanggar undang-undang pornografi misalnya, kami kasih atau kekerasan. Betul, ya. Pada akhirnya sebetulnya prinsip dialog itulah yang kami kedepankan dengan pembuat film. Karena di undang-undang perfilman juga begitu. Kami itu selalu mengedepankan fungsi dialog dan prinsip dialog tadi. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berkenan dari pembuat film, mereka boleh ngobrol, datang dengan kepada kita, kemudian kita diskusikan. Itu kan tadi setelah disaksikan di filmnya gitu ya, dicatat semua. Setelah dicatat, selanjutnya apa nih? Nah, setelah kita catat film, ternyata ini ada beberapa poin yang catatan, misalkan adegan di menit sekian, detik sekian ini ada hal yang kurang nggak bisa untuk di kategori usia 13 tahun misalkan. Ya, kita kembalikan ke pemilik. Nah, pemilik nanti akan mengirimkan lagi ke LSF. Nah, kita lihat lagi hasil catatan ini sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah dilakukan, sudah oke, berarti kita bisa luluskan, terbitkan surat lulus sensor dengan klasifikasi usia tadi 13 tahun, kita berikan. Nah, seandainya tadi Mas Gustaf kan sudah menyampaikan ya, kalau kita juga prinsip dialogis ya. Artinya kita juga tidak semena-mena, kita menilai film itu tidak semena-mena, terus ini kami sebagai penafsir tunggal, tidak. Kami juga memberikan ruang dialog. Jadi kalau misalkan dari pemilik film ternyata keberatan, dalam tanda kutip ya, keberatan terhadap apa yang kita catat tadi, ini mereka bisa menjelaskan, mereka bisa datang ke kami, mengajukan bersurat, kami akan menjelaskan terkait dengan catatan-catatan tadi. Kita adakan dialog. Jadi kita ya silakan datang, kita undang, nanti kita sama-sama kita dialog dalam satu tim, nanti mereka akan memberikan penjelasan dan kita akan mendengarkan, kemudian kita juga akan menjelaskan juga, artinya timbal balik. Nah, bisa jadi LSF akan menganulir putusannya, bisa setelah melakukan dialog tadi. Dan di catatan kami itu tidak ada rekomendasi tolong di blur, dihapus, itu tidak ada. Kami hanya ngasih tahu bahwa ada adegan A di time code sekian, itu yang dianggap memenuhi untuk kriteria klasifikasi usia. Biasanya berapa kali prosesnya penyensoran itu ketika misalnya udah dikeluarkan rekomendasi, kemudian pembuat film revisi, kemudian disetorkan lagi, itu bisa sampai berapa kali? Ya, kalau berapa kalinya itu ya ini ya tergantung dari, tapi kita prinsipnya ketika catatan itu sudah kita berikan, kemudian mereka lakukan, itu sebenarnya catatan itu kan sudah final sebetulnya ya. Kita nggak akan terus menambah catatan lagi, begitu kembali lagi ke sini ada yang kurang, tapi kecuali adegan penggantinya itu, bukan adegan pengganti, revisi yang mereka lakukan itu ternyata belum memenuhi apa yang kita catatan dari kami. Nah, misalkan keputusan atau teknik yang digunakan oleh pemilik film itu misalkan mengganti adegan. Nah, ternyata adegan yang di penggantinya sama misalkan, ini kan, tapi ya tentunya selama ini belum pernah kejadian seperti itu. Biasanya begitu mereka mengajukan kembali, terus kita lihat, ya ini sudah sesuai, kita lakukan. Kalau belum sesuai, kita undang. Bisa kita yang mengundang, bisa juga dari pemilik yang mengajukan. Ya, untuk tadi dialog. Ya. Berarti memang prosesnya sangat panjang untuk bisa menyajikan tayangan yang sesuai usia. Dan tontonan sesuai usia itu memang sangat berpengaruh ya ke masyarakat ya. Ya, jadi bayangkan kami yang sudah berdebat dan memutuskan sedemikian rupa. Lalu kemudian ketika ditampilkan ke masyarakat, masyarakat tidak begitu peduli dengan klasifikasi. Itu dia. Itu bisa jadinya bias dan banyaklah dampak-dampak gitu ya ke perilaku, budaya dan lain sebagainya. Makanya kita masyarakat harus aware nih dan harus tahu gimana caranya melakukan sensor mandiri. Nah, boleh dijelaskan juga, diceritain ke pemirsa kita apa sih sebenarnya maksudnya itu budaya sensor mandiri. Nah, silakan Pak Kuat. Ya, jadi kita memang LSF kan menyadari betul ya bahwa dengan situasi seperti ini itu perlulah masyarakat itu memahami. Pertama, memahami bahwa tontonan itu
berpotensi ya, potensi membahayakan apabila ditonton oleh yang tidak sesuai usianya. Nah, ini kesadaran ini perlu dimiliki oleh kita semua bahwa ya tontonan memang orang menonton itu kan cari hiburan ya, cari hiburan, tapi ya jangan cari hiburan ada ekses dari hiburan itu, terutama ke anak-anak kita. Nah ini banyak sekali saya pernah mengalami sendiri loh Mbak. Saya nonton film horor, bioskop, ternyata ada satu keluarga bawa anak nonton film horor juga yang notabene klasifikasi usianya itu nggak cukup untuk anak itu. 7 tahun ke atas, sementara anaknya baru mungkin sekitar 9 tahun. Nah, ini kan nggak pas. Nah, kesadaran untuk itu penting sekali bahwa tontonan film ini kalau ditonton oleh anak-anak yang klasifikasi usianya belum masuk, berbahaya. Anak nonton film horor itu nggak bisa tidur loh setelah ini loh. Itu kalau efek ya kalau hanya nggak bisa tidur mungkin semalam 2 malam bisa hilang, tapi kalau itu sering dilakukan akan berbekas, berdampak panjang ya. Nah, belum film horor tidak ada yang SUW Pak. Nggak ada. Pasti 17 tahun ke atas ya nggak sih? 13 ada. 13 ada. Siap. Jadi kesadaran bahwa film itu bisa memberikan dampak negatif apabila ditonton oleh yang tidak sesuai usia, itu harus dimiliki oleh kita semua. Itu satu. Yang kedua adalah kesadaran bahwa kita harus cerdas memilah. Kita harus bijak dalam bertindak. Kalau menonton ya kita jangan bawa anak yang kecil dong. Kalau di bioskop, kalau misalkan film yang kita tonton itu film 17 tahun ke atas ya adiknya jangan diajak dong, anaknya jangan diajak dong. Itu. Tapi kan biasanya kecolongan, apalagi kalau misalnya di gadget gitu ya, yang nggak ada aturannya sama sekali, tidak terawasi, terserah kita mau nonton apa ada semuanya dan mungkin tidak melewati LSF untuk ditayangkan gitu ya. Kita bahas ini di sesi selanjutnya gimana ya? Kita akan balik lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Potret Panggung Obrolan Terkini. Masih bersama kami dalam Potret Panggung Obrolan Terkini. Saya masih bersama dengan Kakak Gustaf Aulia dan juga Pak Kuat. Masih semangat? Semangat ya. Jangan kalah sama mataharinya. Panas Bambang. Ya. Udah bisa nih jadi orang Makassar nih. Oke, tadi kita melanjutkan obrolan tadi ya. Gimana kalau misalnya sekarang kan memang kita bebas menyaksikan tayangan gitu ya, baik dari genggaman kita udah bisa. Kalau kecolongan misalnya gitu ya, ini kan yang menjadi problem sekarang, nggak bisa terkontrol gitu ya. Anak usia berapa menyaksikannya tayangan untuk 21 tahun ke atas dan lain sebagainya. Dan kalau tayang di platform digital kan nggak lewat LSF, ya nggak sih? Atau seperti apa, Pak? Iya. Di tayangan digital atau yang melalui layanan tadi OTT yang kita bahas di awal tadi ya, memang ada yang sudah disesorkan, tapi sebagian besar itu belum. Jadi Kecil ya, Pak? iya, persentase kecil. Jadi data dari tahun 2023 katakanlah itu 41.000 judul film dan iklan film termasuk program TV yang disensorkan oleh LSF. Yang ini hanya 2,8% itu yang dari OTT, dari jaringan informatika tadi. Nah, 2,8% dari 41.000 judul itu ya masih kecil. Dan ini kalau dibandingkan dengan jumlah tayangan yang ada di OTT. Yang di OTT ada berapa ribu sih jumlahnya? Banyak sekali. Ya, benar. Ya, jadi kalau dilihat dari perbandingan ini masih sedikit sekali tayangan film di OTT yang sudah disensorkan. Nah, karena itu ya meskipun juga di OTT juga mereka punya tata cara ya, ada tata caranya tentang mungkin usianya. Iya, memberikan rating juga ya Pak ya. Memberikan rating juga, tapi kan mereka bukan dari LSF. Ini yang pertimbangan dan kenapa diberikan 17, kenapa diberikan 21 itu kan pertimbangan mereka sendiri. Kita hargai itu juga, tapi tentunya ya di Republik ini kan yang memiliki kewenangan kan LSF yang memberikan klasifikasi usia itu. Nah, melihat fakta itu, oleh karena itu ya
mau tidak mau kita harus tadi cerdas juga memilih, cerdas memilah. Iya. Di platform tadi misalnya platform OTT tadi. Iya. Di lingkungan keluarga Iya. sendiri Iya. saja ya Pak ya. Benar-benar. Saya sebagai bapak misalkan melihat anaknya, kita juga harus aware dong, harus kita perhatian anaknya itu langganan OTT apa, terus apa sih yang disaksikan. Iya. Benar, kita harus Ya, ngecek betul. lagi gitu ya. Harusnya. Kami Jangan kalah teknologi ini Benar. kemampuan teknologi. Berarti memang budaya sensor mandiri ini kita semua gitu ya, Betul, masyarakat betul. desa harus Iya. bukan hanya aware, Iya. paham tapi juga melakukan. lakukan. Yes. Iya. Gitu ya. Betul, Nah, untuk mendorong itu apa sih yang udah dilakukan oleh lembaga sensor film sendiri biar masyarakat bukan hanya tahu tapi aware dan juga melakukan budaya sensor mandiri ini? Iya. Apa saja yang udah dilakukan? Ya, kalau kami dari LSF itu melakukan banyak hal ya, dari beberapa pintu lah, pintu melalui sosialisasi yang kita datang langsung ke spot-spot, kita datang ke misalkan ke kampus, kita datang juga ke Ke sebuah kota kabupaten terus mengundang elemen masyarakat. Oh, Macam-macam oke. tuh yang kita undang, komunitas film. Termasuk ini juga ya, Iya, betul. obrolan kita ini. Ya, libatkan kita undang juga Iya. orang tua. Nah, ini terus tokoh-tokoh agama, Iya. tokoh-tokoh masyarakat, kita sama-sama kita berikan, kita sentuh lah, kita ingatkan. Kita tidak menggurui ya, mereka juga pasti sudah Betul. tahu, tapi perlu diingatkan bahwa ada loh bahayanya nonton film tadi. Iya. Kalau tidak seusia, kita harus bijak, harus cerdas, harus aware, harus melakukan. Iya. Kalau guru ya nanti akan meneruskan ke anak-anak didiknya. Iya. Bagaimana menonton itu, kalian kalau usianya dengan misalkan guru SD, anak-anak cenderung kan pasti 13 tahun ke bawah ya. Dan kalian jangan nonton film yang Iya. 17 tahun ke atas. Guru tadi saja sampai ke PAUD ya Pak ya? Iya, PAUD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke kampus. Ya. Bahkan kami punya namanya Desa Sensor Mandiri. Itu di bawah komisinya Pak Kuat juga. Iya. Jadi desa khusus untuk kami lakukan sosialisasi budaya sensor mandiri. Jadi elemen-elemen masyarakat di desa tersebut itu diundang secara bertahap. Tahun ini siapa, tahun berikutnya siapa, guru-guru kah, aparat desanya mungkin, ibu-ibu pengajiannya, Iya, iya, mungkin, iya, iya, iya. ya, majelis PKK-nya, ta'limnya, PKK itu benar-benar. semua juga bagian dari itu. Kita ada 7 desa yang ini sebetulnya sebagai model saja lebih dahulu, prototipe atau apa namanya percontohan lah ya. Iya. Ada 7 desa, satu di Jawa Tengah itu ada di Karanganyar, namanya desa Karang. Itu kita kerjasama dengan Visi Surakarta. Kemudian di Yogyakarta ada desa di Ambar Ketawang. Itu kita kerjasama dengan UGM. Iya. Kemudian Klaten ada ya, Pak? di Klaten ada satu desa di Klaten. Terus di Bali. Bali ada. Gianyar. Terus ada di Jawa Timur ada 2 desa di Madiun dan di Malang. Iya, Sulawesi Selatan belum ya? Nah itu dia, aku baru mau nanya, Sulawesi Selatan mana nih? Makassar nunggu nih banyak nih masyarakatnya. Jadi awalnya tuh gini, kita tuh kan menyadari bahwa desa secara geografis mungkin letaknya jauh ya. Jauh dari bioskop. Benar, Ya, ya. benar. Jauh dari bioskop, jauh dari apa ya keramaian. Tetapi jangan lupa di dunia sekarang ini yang dunia digital ya, ini batas antara desa dan kota itu sudah Nggak ada. hilang. Ya, Betul. benar. Apa yang terjadi di ujung dunia sana di desa itu sudah bisa langsung tahu. Film-film yang diedarkan di OTT tadi sama orang-orang teman saudara kita, adik-adik kita di desa juga tahu juga. Benar, bisa benar, punya. benar. Yang penting batasannya kan mereka punya ada internet, Ya. ada kuota. Iya. Berarti memang ya sesimpel kita tahu lah klasifikasi usianya tontonan itu untuk usia berapa ya itu yang bisa kita lakukan. Tapi lebih dalam lagi Kakak Gustaf, bagaimana sebenarnya cara atau metode melakukan si budaya sensor mandiri ini? Ya, kan kesadaran itu dari diri sendiri ya. Setelah diri sendiri mematuhi hal tersebut, ketika dia melihat, kan kalau STLS itu biasanya ada telop ya, nah di depannya itu ada telop di setiap film yang menunjukkan ini tuh untuk klasifikasi usia berapa gitu ya. Nah, kalau kita sudah melihat hal tersebut, ya dipatuhi saja, oh 17, berarti saya masih 16 ya, jangan itu berarti. Walaupun 16 tahun 11 bulan ya. 9 bulan 20 hari.
Dapet. Iya, iya. Jadi kita juga Diri sendiri itu Iya, penting. benar, Iya, benar, betul. Coba jangan lupa sekitar ya. Benar. Anak-anak kita, yang adik, Iya. misalnya teman-teman jangan malah diajakin. Karena ada satu stigma juga menarik ya. Apa Pak itu? Fuad ya. Kita pernah ngobrol ya bahwa kadang-kadang film horor itu dijadikan sebagai sarana hiburan keluarga. keluarga. Jadi semakin tinggi klasifikasi usianya, Oke. ini bakal semakin seru. Iya. Jadi malah diajakin anak-anaknya biar Aduh. kaget bareng-bareng Iya. gitu. Ya kalau film horor kita klasifikasi 13 tahun ke atas, ya pasti intensitasnya pasti Iya. beda dengan yang 17 tahun ke atas. Oh ya Mbak, kita ada juga ada lagi program yang kita lakukan untuk tadi itu menggerakkan budaya sahur mandiri itu. Nah, kita juga kerjasama dengan gabungan pengusaha bioskop. Oh iya. Ya, jadi kalau Mbak Rifa nonton film di bioskop, pasti sebelum tayangan filmnya itu ditayangkan dulu ILM kita ya. Iya, ada iklan layanan masyarakat Oh itu iya, ya. iya, 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 iya. Nah, itu ini saya kira cukup berhasil. Kita terima kasih sekali ya dengan IPBSI ya bahwa kita sudah cukup. Oh ini juga apa namanya yang ada di apa namanya tempat Kopi. tiketing itu Iya, juga sempat iya, nanya. iya. Saya pengalaman pribadi ketika nonton yang nonton usia berapa, film apa gitu Iya, dan iya. ya ini bentuk-bentuk apa ya? Kita kerjasama dengan IPBSI itu implementasinya seperti itu. Betul. Oke. Kalau kita beli Iya. tiket tuh, kan di belakangnya ada Ada. judul-judul Ada film. judul Nah, dan film. itu setelah judul usia. pasti ada ininya, ada klasifikasi usianya. Benar, Iya. benar. Bahkan si petugas tiketingnya nanya juga nih, Iya. ini untuk usia ini dan lain sebagainya. Oh, itu lebih Nah, bagus lagi. Iya. Betul. jadi Nanti- biar lebih masif. Iya. Nah terakhir mungkin apa sih yang diharapkan dari gerakan atau budaya sensor mandiri ini Iya. kepada masyarakat kita dan sekaligus apa yang pengen disampaikan Oke. kepada pemirsa Tadi Aegis Pak TV Fuad Makassar. menutupnya ya. Oke. Kalau Yes. dari saya sebetulnya sederhana, bahwa kehadiran lembaga sensor film itu sebetulnya adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat, di dunia perfilman. Yang tujuannya adalah melindungi masyarakat. Tapi tidak kalah penting dari itu juga membuat agar industri perfilman itu tetap tumbuh. Iya. Itu penting juga. Dari Pak Kuat, Dari saya ya kita hanya ingin mengajak masyarakat untuk tadi itu kita sadar bahwa tontonan itu ada potensi berbahayanya, kemudian sadar bahwa menonton itu ada caranya, ada apa namanya rambu-rambunya lah. benar. Gitu. Oh ya, saya ini juga satu hal Mbak, mungkin kita juga ingin kerjasama juga dengan Kemendikbud. Oke. Sekarang Kemendikdasmen yang mungkin ya Sudah kabinet yang baru ya. ini kita ingin isi pesan-pesan budaya sahur mandiri itu nanti masuk dalam kurikulum. Oke. Tentunya agar bisa secara masif. Mhm. Hanya datang satu ke tempat lokasi kemana-mana itu kan hanya hitungan Masuk dalam kurikulum dan belajar di Iya. kelas-kelas gitu ya, masuk ke guru-guru dan tentunya siswanya. jangan memberatkan anak-anak. Oke, dan baik. dengan siswa, tapi Baik. kita masuk melalui pelajaran yang sudah ada. Baik, Ada baik. lebih PAUD, ya mungkin kita nanti akan berikan bentuk nyanyian Mhm, buat mhm. anak PAUD menyanyi lagu tentang sensor mandiri. Oke. Saya kira Wow. untuk memastifikasi agar gerakan kita ini bisa mencapai hasil yang maksimal, Amin, bisa amin. betul-betul menjadi gerakan yang terimplementasi. Saya kira Amin, amin, amin. Dan pastinya dari obrolan kita ini semoga pemirsa Anda yang menyaksikan juga bisa terinspirasi dan sesimpel kita mematuhi klasifikasi usia dalam setiap tontonan yang kita saksikan. Jangan nonton film kalau nggak sesuai usianya. Itu aja sih sebenarnya ya kan, biar kita juga bisa semakin memastikan budaya sensor mandiri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya nggak sih? Terima kasih banyak Pak Kuat. Terima kasih banyak Kakak Gustaf untuk waktunya hari ini sudah ngobrol bersama kita di Potret Panggung Obrolan Terkini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Saya Rifa Majid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maki, tak pada salama.